Jadi kalau dalam tradisi agama itu silaturahim adalah menyambung sesuatu yang seharusnya tersambung. Agama yang masuk negara enggak konflik itu diantaranya paling spesial itu Indonesia. Karena para wali ini mendampingi kultur daerahnya, tapi tidak benturan. Misalnya kalau orang Jawa dulu pakai sesajen di sawah-sawah, katanya dimakan penunggunya. Ya penunggunya sawah itu kalau dulu ya pikirannya itu makhluk gaib. Di era modern ya penunggunya itu ya kambing, ayam itu. Jadi ya memang yang makan itu akhirnya. Tapi dulu itu aneh diistilahkan dimakan penunggunya. Kalimat penunggu itu apa ya gak jelas, apa dengan tanda petik apa penunggu betul gak jelas. Wali-wali datang tidak mengkafirkan itu, tapi terus dirubah jadi sedekah ke tetangga-tetangga. Jadi kultur itu nggak dilawan, tapi cukup diubah. Jadi makan di demit menjadi sedekah ke tetangga. Nah cerita kurban juga seperti itu. Dulu tokoh-tokoh Quraisy penunggu Ka'bah itu dulu sudah ndak tauhid, sudah musyrik kalau dalam bahasa agama. Itu di mana-mana termasuk kebutuhan pokok manusia itu kalau kumpul-kumpul itu makan-makan. Itu mulai dulu. Terus korbannya itu ya pasti perempuan mulai dulu. Jadi hanya bagian masak, boleh makan nanti ngenteni luwian itu, ngenteni bekas-bekasnya. Sehingga yang nyortir Abu Jahal CS itu. Jadi yang kurban harus hewannya bagus, spesial, bahkan nggak boleh dikawinkan. Hewan yang mau dikorbankan itu nggak boleh dikawinkan, nggak boleh pernah dikendarai, nggak boleh pernah dipakai bajak sawah dan sebagainya. Semuanya serba spesial. Nanti dikorbankan di Ka'bah. Yang dijual Ka'bah. Nah pertanyaannya Ka'bah ini nggak pemakan daging. Yang untung ya ketua-ketuanya ini. Karena Ka'bah tidak doyan daging. Dan itu ya di atas namakan Allah. Ini demi taqarrub ila Allah, demi itu. Sehingga mereka bilang wa qalu hadhihi an'amu wa harsun hijrul la yat'amuha illa man nasa'u bisamihim. Ini hewan korban harus spesial dan yang berhak makan hanya orang-orang spesial, yaitu para penunggu Ka'bah, para sadanatul bait. Tapi karena mereka sudah tidak benar, tidak jujur, Islam mau merubah tradisi itu. Tapi kalau tradisi itu dirubah, maka Islam akan terkenal pelit karena dari acara makan-makan menjadi tidak ada makan-makan. Jadi kadang kebenaran itu harus diganti dengan sesuatu yang tidak ekstrim karena tadi dari acara makan-makan menjadi sama sekali nggak makan-makan. Maka terus diganti oleh Islam dengan kalimat udhiyah, dengan kata kurban. Nah kenapa itu harus terjadi? Karena kurban itu sebetulnya syariatnya Nabi Ibrahim, di mana orang Mekah itu memang turunan Nabi Ibrahim. Sehingga sisa-sisa makan-makannya masih. Cuma mulai ada melenceng, ada sesajen, ada khurafat, ada bid'ah. Kemudian itu mulai masalah. Terus Rasulullah Muhammad SAW datang ingin benahi itu. Tapi yang dibenahi adalah menghilangkan kemusyrikannya, bukan makan-makannya. Akhirnya diganti oleh udhiyah. Nah kenapa ada kurban? Kalau dalam banyak literatur Nabi Ibrahim alaihissalam itu Nabi yang paling dengan tanda kutip mengklaim kalau beliau itu orang paling sayang kepada Allah, paling dekat kepada Allah. Gak ada yang dicintai selain Allah. Beliau memaklumatkan itu baik secara lisan maupun di gemuruh hatinya, di bisikan hatinya, di detak jantungnya, pikirannya seperti itu. Pas itu beliau belum punya putra karena beliau termasuk lambat punya anak. Suatu saat ditakdir punya putra yaitu Ismail. Pas seneng-senengnya jalan, pas seneng-senengnya punya anak, sama Allah disuruh nyembelih. Anak kamu harus kamu sembelih. Ibrahim kaget. Kenapa ya Allah? Kamu adalah orang yang sering ngomong bahwa yang paling kamu cintai saya. Tapi setelah ada anak kamu, kayaknya enggak. Protes Nabi Ibrahim, Pak. Yang benar Gusti, iya harus anak kamu. Karena beliau kadung janji, kadung komitmen yang paling dicintai Allah, tidak ada yang lain. Saya akan mencintai engkau ya Allah, meskipun harus mengorbankan anak saya. Singkat cerita, terus disyariatkannya kurban itu. Ketika Nabi Ibrahim berkomitmen melaksanakan perintah itu, Ismail juga mau nurut, terus sama Allah diganti oleh hewan kurban yang bernama kambing. Sehingga versi cerita itu bahwa Allah akan maklumi ketika orang mencintai Allah secara serius, bersamaan dengan itu orang juga mencintai anaknya dengan proporsi masing-masing. Itu di khazanah-khazanah yang saya baca. Versi kedua, tapi ini nanti nggak perlu dipertanyakan, itu versi yang paling baik, yang paling benar gimana? Yang tanya juga bid'ah, yang jawab juga bid'ah nanti. Karena itu wilayah yang kadung terjadi. Jadi kalau dalam ilmu hadis itu, kalau kadung terjadi, buat kamu unggulkan yang mana, tetap saja yang terjadi hanya satu, mau sekelewat. Beda dengan istihad solusi.
Karena mau terjadi ya kita uji coba. Kalau nggak cocok yang A ya cocok alternatif B, alternatif C. Kalau sudah kelewat mau gimana? Kalau salah ya salah aja kan. Versi kedua begini. Semoga versi kedua ini yang benar. Kalau ini benar keren. Nabi Ibrahim itu memaklumatkan diri. Kalau dalam bahasa Arab itu iddia. Iddia itu mengklaim bahwa dia adalah orang yang paling sayang terhadap makhluk Allah, semua hamba Allah. Terus beliau diterbangkan ke langit. Diterbangkan ke langit ke alam malakut. Ya tidak usah ditanyakan tanya terbang gimana, nanti ribet nanti itu. Setelah diterbangkan di langit, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh, diperkenalkan alam langit, terus dipertontonkan. Itu ada sekian hamba Allah yang nyabu, yang ngefly, yang dugem, pokoknya yang maksiat-maksiat itu. Ibrahim ditanya sama Allah, gimana itu mereka menurut kamu? Damirhum, habisi saja Allah. Mereka makan rezekimu, hidup di bumimu, tapi mereka tidak mengindahkan engkau. Matikan saja. Sama Allah diturutin. Jalan-jalan lagi sampai 3 kali peristiwa tempat-tempat maksiat itu dihabisin sama Nabi Ibrahim. Beliau minta sama Allah supaya itu dihabisin. Singkat cerita, terus beliau diturunkan sama Allah. Saat diturunkan, ya Allah tidak jawab, tidak apa. Allah itu punya sunnah, punya tradisi. Dengan nabinya itu tidak jawab. Suatu saat Nabi Ibrahim disuruh bunuh anaknya, disuruh nyembelih. Protes kan? Buat samrotu fuadi. Ini kekasih saya, putra saya. Kenapa engkau nyuruh membunuh? Terus kata Allah, kamu udah ingat di malam kamu saya mi'rajkan melihat hamba-hambaku dan itu yang bikin aku dan saya cinta sama mereka yang bikin saya. Kamu enak saja minta dibunuh. Sengkirian gentian saya yang minta kamu udah nurutin gitu. Kamu pas minta saya tidak tak pikir langsung tak turutin. Kenapa saya yang sekarang minta kamu mikir? Gitu. Tapi huwa samratu fuadi itu buah hati saya. Dan memangnya makhluk-makhluk itu makhluk siapa? Saya yang bikin. Kamu enak saja nyuruh bunuh. Nah semenjak itu jadi kearifan kita. Makanya ada guyonan di dunia kiai itu ada anak perempuan kan nggak lazim ya perempuan pakai GL Pro kalau dulu mungkin sekarang pakai Ninja pakai celana jin. Sopo wong luput suwo itu siapa itu perempuan kok gitu? Ini ponakane jenengan Mbah astagfirullah muga-muga pangeran nyepuro. Jadi langsung rubah dari maksudkan menjadi ndak karena keluarga. Nah jangan-jangan kebencian kita pada maksiat itu oke, kita wajib benci maksiat tapi tetap ada catatannya. Plus yang maksiat itu tidak orang yang terkait dengan kita. Coba kalau yang maksiat itu orang yang terkait dengan kita, itu anak kita, ponakan kita, mungkin istri kita, paling mintanya ya Allah ampuni. Sama-sama maksiat, yang satu minta dihabisin, yang satu kita minta diampuni. Fair gak kita sebagai manusia? Tidak fair. Tidak fair. Makanya kalau ada guyonan, ada supir salah dimarahin, pasti supir ini belum pegang rahasia. Tapi kalau sudah pegang kartu, si majikannya punya apalah gitu simpanan gitu, wah ini pegang, berani marah gak tuh? Jadi itu guyonan kiai. Makanya jadi manusia itu gak pernah adil sebenarnya. Makanya Allah pernah mensifati manusia itu wa kanal insanu zaluman jahula. Manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Kalau misalnya jenengan tanya orang soleh pun itu gimana? Orang soleh asal manusia tidak nabi itu ya mesti ada zalimnya. Makanya kalau dalam kitab hikam diterangkan, kitab hikam itu kitab yang olah manusia. Itu menyebut begini, manusia itu siapa? Dijawab, manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah. Orang yang ketika baik saja salah, apalagi ketika salah. Kita misalnya punya toko laris, ya. Doanya mustajab laris, pembelinya banyak, kualitasnya bagus. Pasti ada toko sekeliling yang megap-megap karena orang sekarang ke kamu kan. Sehingga orang supaya terus merasa salah. Robbana dalam nusana. Meskipun kita sedang benar pun, saya termasuk kiai yang kalau ngelepas haji, mungkin yang haji itu mangkel. Karena saya tidak pernah muji-muji haji, meskipun saya melepas orang haji. Umumnya kiai kalau ada orang haji kan dilepas haji mabrur, tidak ada lain balasan kecuali surga. Saya itu karena pernah kecil, pernah dengerin masyarakat. Itu ngenes ketika si kiai pidato tadi ternyata ngenes. Ngenesnya seakan-akan surga itu hanya milik yang haji. Mana koyo kula sepudi Gus wong kula ora kelar kaji. Semenjak itu setelah saya jadi kiai ya dendam juga. Akhirnya setelah saya jadi kiai kalau ngaji orang yang haji mabrur balasannya surga, orang yang fakir sabar juga surga, orang yang sering dimarahin istri juga surga. Kata pokoknya surga terus. Sampai yang mau haji itu, Gus, gimana kok bahas kita kok sama dengan mereka? Ya karena saya ada ulama pesanan kata gitu. Jadi artinya gini, ketika Anda muji ibadah haji jangan kira yang ngenes tidak banyak, yang ngeluh juga banyak karena mereka ada takdir gak mampu haji. Itu hebatnya Islam. Islam juga datang dengan solusi-solusi. Misalnya Jumatan itu hajinya orang miskin. Orang yang ingat Allah mulai subuh sampai matahari terbit juga sama dengan umroh. Jadi karena tidak semua orang itu mampu haji. Jadi itu Islam. Nabi Ibrahim diperingatkan Allah bahwa
Tidak seperti itu cara mengelola hambaku. Nah, Islam ini kata Allah, anit tabi' millata Ibrahim Hanifah. Referensinya Islam, mentornya Islam itu